Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Turodia dari kelas PIB 24 dengan NIM 24030654020. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula proses penemuan hukum Newton 3. Hukum Newton 3 dikemukakan oleh Isaac Newton pada tahun 1687. Pada tahun tersebut masih termasuk dalam zaman Renaissance. Isaac Newton awalnya merumuskan hukum Newton 3 berdasarkan pengamatannya terhadap interaksi gaya antara benda, eksperimen langsung, serta analisis matematis. Pemikirannya ini dipengaruhi oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, seperti Aristoteles yang beranggapan bahwa benda hanya bergerak jika ada gaya yang bekerja padanya, lalu Galileo yang menemukan prinsip inersia, serta Kepler yang merumuskan hukum gerak planet. Kemudian, Newton mengamati berbagai fenomena fisika, termasuk tumbukan antara benda, gerak roket, serta reaksi terhadap gaya yang diberikan pada suatu benda. Di sini, dia menyadari bahwa setiap gaya yang diberikan pada suatu benda selalu menghasilkan gaya yang berlawanan dengan besar yang sama. Newton juga mengamati fenomena sehari-hari, seperti mendayung perahu, di mana dayung mendorong air ke belakang sementara air memberikan dorongan ke depan pada perahu. Hal serupa ia lihat dalam gerakan berjalan, di mana kaki menekan tanah ke belakang dan tanah memberikan gaya dorong ke depan. Selanjutnya, Newton melakukan beberapa eksperimen untuk membuktikan pengamatan yang telah dia lakukan. Beberapa eksperimen yang dilakukan adalah menggunakan pegas dan timbangan, yang mana menunjukkan bahwa dua benda yang saling menarik mengalami gaya tarik yang sama besar tetapi berlawanan arah. Selain itu, Newton juga menganalisis gerak roket dan meriam, di mana gas yang keluar menghasilkan dorongan ke arah berlawanan, yang mana membuktikan prinsip aksi-reaksi. Hasil dari pengamatan dan eksperimen ini kemudian dirangkum dalam bukunya yang berjudul Filosofi Naturalis Prinsipal Matematik pada tahun 1687. Dalam buku ini, Newton merumuskan hukum Newton 3 yang berbunyi, untuk setiap aksi terdapat reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Dalam proses penemuannya terdapat 3 aspek yang mendasarinya. Yang pertama, aspek ontologi. Hukum Newton 3 menjelaskan realitas fisis tentang interaksi gaya antara dua benda. Secara ontologis, hukum ini berlandaskan konsep gaya, interaksi, dan gerak yang dapat diamati dalam fenomena nyata. Dalam pembelajaran IPA, hal ini dapat diterapkan dengan percobaan di mana siswa duduk di papan beroda dan mendorong tembok. Mereka akan terdorong mundur sebagai reaksinya. Yang kedua, aspek epistemologi. Hukum Newton 3 lebih menonjol dalam aspek epistemologi karena didasarkan pada bagaimana pengetahuan tentang aksi reaksi diperoleh dan dibuktikan. Hukum ini berasal dari observasi, eksperimen, dan analisis matematis. Dalam pembelajaran IPA, aspek ini dapat diterapkan dengan percobaan di mana siswa berdiri di atas skateboard dan saling mendorong, lalu merasakan dorongan ke arah berlawanan yang membuktikan hukum aksi-reaksi. Yang terakhir adalah aspek aksiologi. Hukum Newton 3 memiliki nilai kegunaan dalam sains dan teknologi, seperti dalam perancangan kendaraan, roket, dan robotika. Contoh penerapannya dalam pembelajaran IPA dapat diterapkan dengan cara siswa meniup balon lalu melepaskannya untuk melihat balon bergerak ke arah berlawanan karena aksi-reaksi. Hal ini berlaku pada konsep roket. Dalam proses penemuannya, Newton menggunakan metode ilmiah, yang merupakan gabungan dari metode induktif dan deduktif. Ia mengamati fenomena aksi-reaksi atau induktif, kemudian merumuskan hukumnya secara matematis dan menerapkannya dalam berbagai situasi atau deduktif. Hukum Newton 3 ini termasuk dalam sains karena diperoleh melalui observasi dan eksperimen yang dapat diuji serta dibuktikan secara empiris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.